Salam damai saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Bersama dengan saya sekali lagi di dalam renungan santapan firman Tuhan. Hari ini 26 Oktober 2024. Injil renungan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 hingga 9. Pada waktu itu beberapa orang di situ memberitahu Yesus perihal orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus ketika mereka mempersembahkan korban kepada Allah. Yesus berkata kepada mereka, "Karena beberapa orang Galilea dibunuh secara demikian, adakah hal itu membuktikan bahwa mereka lebih berdosa daripada orang Galilea lain? Tidak. Tetapi ingatlah, kecuali kamu bertaubat daripada dosa, kamu semua akan binasa seperti mereka. Bagaimanakah dengan 18 orang yang terbunuh di Siloam ketika menara di sana menimpa mereka? Adakah hal itu membuktikan bahwa mereka lebih berdosa daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak. Sekali lagi aku berkata, kecuali kamu bertaubat daripada dosa, kamu semua akan binasa seperti mereka." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada mereka. Dia berkata, "Seorang mempunyai pokok ara di kebun anggurnya. Pada suatu hari, dia mencari buah ara pada pokok itu, tetapi tidak menjumpai apa-apa. Oleh itu dia berkata kepada pekebunnya, 'Lihatlah, selama 3 tahun aku datang mencari buah ara pada pokok ini, tetapi tidak mendapat sebiji pun. Tebanglah saja, kerana pokok ini hanya menghabiskan kesuburan tanah.' Tetapi pekebun itu menjawab, 'Tuan, biarkanlah pokok ini tumbuh selama 1 tahun lagi. Saya akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan menaruh baja. Jika pokok ini berbuah pada tahun depan, baiklah. Jika tidak, Tuan boleh menyuruh orang menebangnya." Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, kadang-kadang kita terperangkap dalam pemikiran kita sendiri tentang orang lain, seolah-olah kita adalah hakim yang menghakimi mereka. Kita sering berpikir bahwa tidak mungkin kita akan melakukan sesuatu yang salah seperti orang lain. Kita sering berkata seperti orang-orang Farisi, "Terima kasih Tuhan karena aku tidak seperti orang itu." Dalam Injil ini, Yesus memperbetulkan mereka yang berpikir dengan cara ini. Bagi kita juga, semoga kita jangan melihat sesuatu dari sisi luar seseorang itu saja, tetapi melihat hatinya dan belajar bagaimana untuk bersikap rendah hati dan penuh belas kasihan terhadap orang lain yang menderita atau terperangkap dalam dosa. Saudara-saudari, dalam petikan ini juga Yesus menekankan keperluan setiap daripada kita untuk bertaubat dari dosa kita dengan meneliti hati nurani kita setiap hari dalam doa dan mengambil kesempatan untuk mengaku dosa dengan kerap. Kita belajar untuk lebih menyadari dosa-dosa kita dan bagaimana ia menyakiti Yesus. Sebahagian daripada kita yang telah lama meninggalkan dosa berat dan berulang pada masa lalu, ada kalanya boleh terlupa akan keperluan untuk mempunyai sikap taubat walaupun terhadap dosa-dosa kecil. Santa Mary Magdalene, Santo Agustin dari Hippo, dan tokoh-tokoh gereja yang lain
menunjukkan kepada kita bagaimana menjalani kehidupan dengan teladan menangisi dosa-dosa kita. Taubat adalah kesedihan atas dosa yang berlandaskan cinta, yang membawa kepada cinta yang lebih besar kepada Tuhan dan orang lain. Saudara dan saudari, di tengah-tengah message tentang dosa dan pertobatan pada Injil hari ini adalah menjadi keinginan Tuhan untuk memberikan peluang kedua kepada semua orang. Kadang-kadang sakramen rekonsiliasi dipanggil sakramen peluang kedua. Jika kita menganggap diri kita sebagai pokok ara yang berisiko binasa, kita boleh melihat dengan mata baru pada sakramen rekonsiliasi, di mana kita bertemu dengan Tuhan yang penuh belas kasihan, yang mengetahui semua kelemahan kita dan berkata, "Saya tidak berputus asa, berikan dia peluang lagi." Saudara-saudari, menjadi pengikut Kristus, itulah yang dituntut dari kita. Iman yang berkembang dan melaksanakan tugas pelayanan, sehingga kita menghasilkan buah iman yang menyenangkan hati Tuhan, Sang Pemilik pokok iman. Tetapi jika kita terus-menerus tidak mau berbuah melalui iman dan perbuatan pelayanan kita, adakah kita berbaloi untuk diberikan peluang kedua? Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.